Bayangkan, di sebuah rumah sederhana di sudut pedesaan yang tenang, di dalamnya ada seorang ibu yang sedang terbaring sakit, ditemani cucu kecilnya yang baru berusia 3 tahun. Tempat itu seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia. Namun, di malam yang dingin pada April 2025 kemarin, rumah di Kampung Cikadongdong, Cianjur, Jawa Barat ini justru berubah menjadi panggung tragedi yang luar biasa mengerikan. Dua nyawa melayang bukan oleh orang asing, melainkan oleh tangan darah daging mereka sendiri. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah bagaimana cara para pelaku melenyapkan jejak kejahatan mereka. Dan halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah kasus yang sempat menggemparkan satu negara. Kasus yang berawal dari kilauan kalung emas seberat 41 gram yang berakhir dengan petaka yang tak berkesudahan. Seperti biasa, siapkan posisi kalian senyaman mungkin, ambil cemilan kalian dan minuman kalian, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, langsung aja kita mulai kisahnya. Kita mulai dari pengenalan keluarga ini. Korban dalam tragedi ini adalah Ibu Lilis yang berusia 51 tahun, seorang ibu rumah tangga yang dikenal warga pedesaan Sukaresmi sebagai sosok yang pendiam. Di rumah itu, ia tinggal bersama suaminya yang bernama Pak Cahya yang berusia 60 tahun, seorang petani cabai yang sehari-harinya menghabiskan waktu di kebun dari pagi hingga sore hari. Di dalam keluarga ini, Pak Cahya dan Ibu Lilis sebenarnya memiliki 3 orang anak, dan otak utama dari aksi keji ini adalah anak sulung mereka, seorang wanita berusia 31 tahun yang bernama Yanti Rustini. Sementara 2 adik kandung Yanti diketahui sudah lama tidak tinggal di sana karena memutuskan untuk mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri. Yanti sendiri sebenarnya sudah menikah dengan seorang buruh serabutan dan tinggal di rumah suaminya yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Dari pernikahan Yanti dan suaminya lahirlah seorang balita perempuan lucu yang diberi nama Siti Nurhayati yang saat itu berusia 3 tahun. Karena Ibu Lili sudah sakit-sakitan selama 2 bulan terakhir, Yanti sering datang bolak-balik ke rumah orang tuanya untuk merawat sang ibu, sembari membawa Siti untuk menemani sang nenek. Dari luar, keluarga ini tampak harmonis dan sederhana. Namun, tidak ada tetangga yang tahu kalau di dalam hati Yanti tumbuh sebuah bom waktu. Sejak kecil, Yanti selalu merasa dianaktirikan. Ia merasa kasih sayang ibunya habis terkuras untuk kedua adiknya, sementara ia selalu disisihkan. Dendam masa kecil itu ia pendam rapat-rapat sejak ia kecil, hingga akhirnya badai ekonomi datang menerpanya. Masuk di bulan April 2025, Pak Cahya berada dalam kondisi finansial yang sangat kritis. Kebun cabai yang ia beli dengan cara mencicil seharga 130 juta rupiah mengalami gagal panen total. Utangnya menumpuk, cicilannya nunggak berbulan-bulan, dan pemilik tanah mulai datang menagih dengan agresif. Pak Cahya panik setengah mati. Di tengah keputusasaan itu, mata Pak Cahya dan Yanti tertuju pada satu benda. Sebuah kalung emas seberat 41 gram yang melingkar di leher Ibu Lilis. Emas itu bukan dibeli dari uang Pak Cahya, melainkan hasil tabungan dari uang kiriman kedua adik Yanti yang selama ini bekerja sebagai pekerja migran di Qatar untuk membantu ekonomi orang tua mereka.
Malam itu, Senin 21 April 2025, tepatnya setelah Yanti selesai sholat maghrib. Ia dan ayahnya mendatangi Ibu Lilis yang sedang terbaring lemah di ruang TV. Mereka meminta bahkan mendesak agar Ibu Lilis merelakan kalung emasnya dijual untuk menutupi utang kebun sebesar 130 juta rupiah tadi. Namun Ibu Lilis menolak. Baginya emas itu adalah amanah dan hak anak-anaknya yang berjuang di negeri orang. Penolakan ini ternyata menjadi pemantik dari minyak tanah dendam yang sudah lama disimpan oleh Yanti. Gelap mata dan dikuasai amarah yang memuncak, Yanti mendekati ibunya yang tak berdaya. Tanpa rasa iba, ia menarik paksa kalung emas tersebut sambil berteriak, "Harta nggak dibawa mati, Bu." Ibu Lilis yang ketakutan mencoba mempertahankan kalungnya dan berteriak meminta pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Pak Cahya yang seharusnya menjadi pelindung di rumah itu justru ikut bersekongkol. Sang ayah maju memegangi kaki dan menahan tubuh istrinya sendiri agar tidak bisa memberontak. Dan di saat itulah Yanti mencekik leher ibu kandungnya sendiri hingga akhirnya wanita tua itu menghembuskan napas terakhirnya. Merasa puas karena dendamnya lunas, Yanti bahkan sempat mengambil ponsel dan memotret jasad ibunya yang sudah terbujur kaku. Namun kekejaman malam itu belum usai. Suara keributan di ruang TV ternyata membuat balita 3 tahun, anak kandung Yanti, terbangun dari tidurnya. Bocah ini yang masih polos itu berjalan keluar dan menangis histeris melihat neneknya sudah tak bergerak. Melihat anaknya menyaksikan perbuatan keji itu, Yanti mulai panik. Takut rahasianya terbongkar jika anaknya nanti keceplosan bercerita. Ego dan ketakutan mengalahkan naluri keibuannya. Dengan tega, Yanti beralih mencari anak kandungnya sendiri hingga Siti tewas di tempat. Dua nyawa melayang dalam sekejap di tangan keluarganya sendiri. Melihat situasi yang makin kacau, Pak Cahya mulai linglung ketakutan. Namun dengan dinginnya, Yanti menenangkan ayahnya dengan doktrin yang gak masuk akal. "Ibu dan Siti gak apa-apa, Pak. Nanti mereka bakal hidup lagi." Itulah yang dikatakan Yanti kepada ayahnya. Dan anehnya, sang ayah yang sudah kehilangan akal sehat mempercayai kebohongan itu. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan Yanti takut suaminya menanyakan keberadaan anak mereka, malam itu Yanti memutuskan menginap di sana bersama dua jasad yang dibiarkan begitu saja di ruang tengah. Sang suami sendiri sama sekali tidak curiga karena mengira anak dan istrinya memang sedang menjaga sang ibu yang sedang sakit. Dan keesokan harinya, tepatnya Selasa pagi, Yanti pergi ke daerah Cibeber untuk menjual kalung emas seberat 41 gram tersebut. Kalung itu laku terjual seharga 31 juta rupiah. Dan dari uang itu, Yanti membeli handphone baru untuk ayahnya seharga 3,1 juta rupiah. Menyerahkan 14 juta untuk membayar utang kebun dan menyisihkan 500 ribu untuk suaminya agar tidak bertanya-tanya. Sisanya ia kantongi sendiri. Selama 4 hari berturut-turut, mereka beraktivitas seperti biasa. Padahal di dalam ruangan itu ada 2 jasad mulai membusuk. Memasuki hari keempat, aroma menyengat tidak bisa lagi disembunyikan. Pak Cahya mulai bertanya, "Kapan mereka hidup lagi, Yanti?" Sadar bahwa mereka tidak akan pernah bangun, Yanti mengajak ayahnya membawa jasad ke dapur. Dan di sanalah pelaku melakukan aksi yang jauh lebih sadis. Untuk menghilangkan jejak, mereka tega merusak dan membagi jasad kedua korban menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah disembunyikan.
Malam demi malam, mereka mencicil membakar potongan-potongan tersebut di belakang rumah menggunakan kasur dan selimut agar apinya membesar. Beberapa bagian yang tidak habis terbakar, seperti bagian kepala, mereka buang ke lereng jurang di semak-semak dekat sungai. Sementara bagian tangan dan kaki mereka simpan di dalam rumah sebelum akhirnya dibuang ke aliran irigasi. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Pada tanggal 5 Mei 2025, warga yang sedang mencari rumput di pinggiran sungai terperanjat melihat potongan tengkorak manusia. Di waktu yang hampir bersamaan, petugas kebersihan bendungan juga menemukan potongan tangan dan kaki yang tersangkut di filter air. Kecurigaan langsung mengarah ke rumah Pak Cahya. Mengapa? Karena warga melapor sudah lama tak melihat Ibu Lilis dan cucunya keluar rumah. Ditambah lagi, ada tetangga yang ingat pernah melihat Pak Cahya dan Yanti membakar selimut dan kasur di belakang rumah selama beberapa malam berturut-turut. Malam itu juga, polisi mengetuk pintu rumah mereka. Yanti yang gemetar mencoba berbohong, mengatakan ibunya sedang dirawat di daerah Ciranjang. Tapi polisi bukan orang bodoh. Saat melangkah masuk, bau busuk yang sangat menyengat langsung menusuk hidung. Meskipun rumah sudah disemprot pengharum, namun bau itu tetap tercium. Kecurigaan polisi terbukti saat melihat lalat berkerumun di sebuah bantal yang ternyata masih basah oleh bercak cairan merah. Malam itu, mereka, ayah dan anak, digelandang ke kantor polisi. Dan saat polisi memeriksa HP Yanti, polisi menemukan ada beberapa foto jasad Ibu Lilis yang diambilnya di malam kejadian. Runtuhlah semua kebohongan mereka. Yanti dan Pak Cahya akhirnya mengakui semua perbuatan keji yang mereka lakukan. Dan atas perbuatannya yang sangat di luar nalar, bahkan di luar batas kemanusiaan ini, Polres Cianjur menjerat Yanti Rustini dan Pak Cahya dengan pasal berlapis yang sangat berat. Mereka berdua dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT serta pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena proses hukum dan persidangan kasus berat ini membutuhkan waktu yang panjang untuk mengumpulkan seluruh bukti dan saksi, saat ini kedua pelaku diketahui masih terus menjalani rangkaian persidangan di pengadilan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa dengan kombinasi pasal-pasal ini, Yanti dan Pak Cahya kini menghadapi ancaman vonis yang maksimal. Mulai dari 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati. Oke teman-teman, kasus ini meninggalkan luka yang sangat mendalam dan menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Harta, emas, dan uang hanyalah benda mati yang bisa dicari. Namun keharmonisan keluarga, kasih sayang, dan nyawa manusia adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dinilai dengan materi. Jangan pernah memelihara dendam di dalam hati dan jangan biarkan tekanan ekonomi membuat kita kehilangan akal sehat dan kemanusiaan. Jika menghadapi masalah pelik, bicarakan, cari bantuan, dan jangan pernah memilih jalan kekerasan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.